Seorang arkeolog memasuki ruang candi, jelas bahwa apapun yang ada di dalamnya, orang-orang yang menyimpannya tidak menginginkan itu ditemukan. Tapi tidak ada peti penuh emas dan permata atau artefak kuno yang ditumpuk di sudut-sudutnya. Faktanya, ruangan itu benar-benar kosong, kecuali ada satu patung kecil di atas alas. Setelah diselidiki lebih lanjut, itu terbuat dari batu sabun hijau dan tampaknya diukir dalam bentuk sosok kerangka duduk. Tampaknya tidak berbahaya dan arkeolog menatapnya, sampai dia mendengar salah satu rekannya berbicara di luar. Dia berbalik untuk menjawab mereka sebelum melihat kembali ke patung itu yang tidak lagi berada di atas alasnya. Arkeolog panik dan meminta orang lain untuk datang memeriksanya, tapi dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa kata tentang ketidakhadiran misterius patung itu sebelum dia mulai merasakan sesak yang aneh di dadanya. Dia mencoba menuju pintu, tapi semuanya mulai gelap. Dia ambruk ke lantai, mati seketika, dan dengan cepat patung hijau misterius muncul kembali. Kali ini terletak tepat di dada ilmuwan yang telah meninggal, menunggu pendatang berikutnya. SCP-689 juga dikenal sebagai pengganggu dalam kegelapan. Pertama kali ditemukan pada awal abad ke-20 saat penjelajah Jerman mencari artefak berharga di lokasi arsitektur India. Patung batu sabun hijau hanya setinggi 30 cm, tidak terlalu ringan tapi juga tidak terlalu besar atau cukup berat untuk menimbulkan masalah bagi mereka yang ingin mengambilnya. Mereka yang telah mempelajarinya percaya bahwa sosok rangka yang duduk dengan tangan terlipat di atas lututnya mewakili dewa kuno neraka. Setelah penemuannya, lokasi patung itu tidak diketahui secara singkat, tapi kemudian diperoleh oleh kantor layanan strategis Amerika Serikat dari tangan Jerman setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan saat itulah sifat berbahayanya menjadi jelas untuk pertama kalinya. Sementara SCP-689 tampak seperti patung inner standar, ini hanya berlaku jika dilihat oleh setidaknya satu orang. Itu menjadi berbahaya ketika ada di hadapan orang yang melihatnya lalu mengalihkan pandangan dari patung itu. Untungnya efek anomali SCP-689 tidak dipicu oleh perilaku normal seperti berkedip, tapi segera setelah kontak mata benar-benar terputus, seperti ketika seseorang memalingkan muka sepenuhnya, patung itu akan menghilang. Kemudian akan muncul kembali 15 hingga 20 detik kemudian dan membawa kutukan yang mematikan. Karena setiap kali SCP-689 menghilang, itu mengambil nyawa. Dalam waktu kurang dari 20 detik, satu orang yang sebelumnya telah melihat SCP-689 dan memutuskan kontak mata dengannya akan mati secara spontan. Penyebab kematian selalu merupakan penyebab alami, tapi berkisar dari penyebab biasa seperti serangan jantung dan stroke hingga pecahnya organ dalam secara tiba-tiba, termasuk dalam beberapa kasus setiap organ utama dalam tubuh pecah sekaligus. Jika hanya satu orang yang saat ini melihat SCP-689 dan masih hidup, patung itu akan menyebabkan kematian mereka dan segera muncul di atas tubuh mereka. Tapi ketika ada lebih dari satu kemungkinan sasaran, patung itu menjadi jauh lebih berbahaya. Efek ini hanya bekerja pada manusia, tapi siapapun yang pernah melihat patung itu rawan. Seolah-olah itu menyimpan daftar semua orang yang pernah melihatnya dan kontak mata yang terputus, lalu ketika itu punya kesempatan, itu mulai memilih orang-orang dari daftar itu dan tidak peduli di mana mereka berada di dunia ini. Patung itu telah terbukti mampu berteleportasi jarak jauh dan muncul di tubuh seseorang yang mungkin telah melihatnya bertahun-tahun yang lalu. Tampaknya tidak ada cara untuk memprediksi dalam urutan apa patung itu akan mengklaim korbannya. Namun pola yang meresahkan tentang siapa yang dipilih oleh pengganggu dalam kegelapan selanjutnya telah muncul. Ketika patung punya pilihan yang tersedia untuknya, itu tampaknya sering menargetkan korban yang berada di kerumunan besar. Artinya, dalam sekejap ratusan orang bisa melihat patung itu dan menjadi target masa depan. Karena setiap kali mata melewati patung itu, dia bisa berteleportasi dan merenggut nyawa lain. Ini meningkatkan kemungkinan skenario efek berantai yang mengerikan di mana patung itu bisa berteleportasi tanpa henti dan mengumpulkan banyak tubuh hanya dalam hitungan menit. Itulah sebabnya organisasi menjadi bertekad bahwa itu tidak akan pernah terlihat lagi. Sel yang menahan SCP-689 adalah salah satu yang paling aman di seluruh organisasi SCP, karena tidak seperti objek tingkat Keter lainnya, itu hanya memberikan peringatan yang sangat remeh. Jika dilihat, itu bisa hilang dalam sedetik tanpa tahu di mana letaknya. Dan tergantung pada berapa banyak kemungkinan target di luar sana, itu bisa ada di mana saja di dunia. Itulah mengapa saat ini itu terbungkus dalam ruang beton besar, dikelilingi oleh lampu natrium iodida intensitas tinggi. Masing-masing lampu ini memiliki catu daya terpisah sehingga tidak ada kemungkinan listrik padam total. Dan bagi mereka yang ditugaskan untuk menjaganya tetap aman, ini adalah salah satu pekerjaan tersulit di organisasi. 3 orang bertugas di sel SCP-689 setiap saat. 2 anggota tingkat D ditempatkan di dalam ruangan dan agen tingkat 2 ditempatkan di ruang kontrol. Agen tingkat D memiliki satu pekerjaan, untuk tidak pernah mengalihkan pandangan dari patung itu. Mereka dapat bergantian istirahat, tapi patung itu tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan bahkan sedetik pun. Dan karena setiap orang yang melihat patung itu adalah resiko keamanan, agen tingkat D dilengkapi dengan perangkat pembunuh instan sehingga mereka dapat dimusnahkan dari jauh daripada menjadi target potensial. Agen tingkat 2 sementara itu memiliki pekerjaan yang sangat berbeda. Ini adalah salah satu tugas paling khusus di seluruh organisasi karena agen harus buta atau dilengkapi dengan helm yang benar-benar menghalangi penglihatan mereka yang harus
mereka pakai untuk seluruh shift SCP-689 mereka. Semua fitur kontrol di dalam ruang dirancang untuk dioperasikan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat, dan operator tidak boleh melepas helm mereka dalam keadaan apapun atau mereka beresiko determinasi sebagai potensi risiko keamanan dan vektor pelarian. Tapi jangan khawatir, meski patung itu masih bisa lolos dari ruangannya, organisasi punya rencana. Hanya saja, jangan beritahu staf yang ditugaskan ke 689 apa rencana itu. Dalam hal kelolosan tahanan atau mati lampu di ruang patung, prioritas pertama adalah untuk memusnahkan tingkat D atau pengamat tingkat 1 yang mungkin telah terkena pengganggu dalam kegelapan. Hal ini untuk mengurangi target potensial, dan sementara staf tingkat yang lebih tinggi akan dipertahankan dalam kebanyakan kasus. Ini hanya berlaku untuk kegagalan penahanan pertama. Organisasi kemudian akan mengerahkan tim mencari agen tunanetra atau mereka yang memakai headset yang menghalangi penglihatan. Dilengkapi dengan teknologi ekolokasi, mereka akan bermitra dengan pengamat tingkat D untuk melacak semua orang yang diketahui telah melihat patung tersebut. Patung itu akan selalu muncul dan menyebabkan kematian salah satu dari mereka. Jadi pengetahuan tentang target potensial ini adalah kunci untuk menahannya. Kemudian muncul tantangan untuk mengembalikannya ke penahanan. Segera setelah patung itu ditemukan, sebuah perimeter dibuat untuk penutup yang dipasang untuk menghindari penonton luar yang melihatnya. Pengamat tingkat D memasuki perimeter dan diangkut kembali ke fasilitas bersama-sama untuk memastikan fasilitas itu tidak pernah hilang dari pandangan sampai itu kembali dengan aman di ruangannya dan protokol penahanannya dipasang kembali. Tapi apa sebenarnya yang diketahui tentang patung mematikan ini? Karena betapa berbahaya dan bergeraknya patung itu, setiap upaya untuk mempelajari sifat-sifatnya harus disetujui oleh ilmuwan yang memimpin dan diteliti dengan cermat. Keingintahuan untuk mencari tahu misterinya selalu diredam oleh fakta bahwa ilmuwan manapun yang tertarik dapat dikenai pemusnahan jika itu meloloskan diri lagi. Asal-usulnya tidak diketahui dan diperkirakan berusia setidaknya beberapa abad dan bentuknya diyakini berdasarkan pada Dewan Raka. Ini akan menjelaskan satu fungsinya, yaitu memastikan orang melakukan kunjungan cepat ke alam baka. Itu tampaknya tidak bermusuhan langsung terhadap manusia atau anggota SCP dan tidak memberikan indikasi apapun bahwa itu bijaksana atau cerdas. Tapi itu tampaknya ingin menyebar secepat mungkin, dan itu mungkin dapat merasakan di mana target terbaik dan potensi penyebaran terbesar berada. Hal ini membuat banyak orang membandingkannya dengan salah satu penghuni organisasi SCP yang paling terkenal. SCP-173 adalah patung lain yang menimbulkan bahaya besar bagi siapa saja yang melihatnya dengan cara yang benar. Mirip dengan SCP-689, itu membeku di tempat dan mengharuskan siapapun yang memasuki unit penahanannya untuk melihatnya secara langsung. Setiap pemutusan kontak mata bisa berakibat fatal, dan definisi pemutusan kontak mata lebih kaku daripada 689. Cukup mengalihkan pandanganmu darinya bahkan untuk 1 detik, bahkan berkedip sudah cukup untuk menyegel nasibmu. Tapi SCP-173 tidak menggunakan kekuatan supranatural untuk mengklaim korbannya. Patung beton besar ini malah bergerak dan sangat ganas ketika kontak mata terputus, membunuh targetnya dengan mencekik atau mematahkan lehernya. Meskipun entitas ini telah membunuh banyak anggota sejak penahanannya, itu tampaknya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan SCP-689 untuk berteleportasi ke lokasi yang sama sekali berbeda, yang berarti sebenarnya ancamannya lebih kecil daripada pengganggu dalam kegelapan. Tapi MO pembunuhan serupa dari kedua patung ketika kontak mata terputus telah menyebabkan beberapa orang berspekulasi tentang hubungannya. Meskipun satu dari konstruksi modern dan yang lainnya sudah tua bahkan mungkin kuno, tapi hanya satu dari patung-patung ini yang berpotensi menimbulkan skenario akhir dunia. Itulah sebabnya organisasi sangat khawatir tentang SCP-689 yang meloloskan diri. SCP-689 mungkin merupakan salah satu anomali yang paling sulit untuk dikembalikan ke dalam botol setelah lolos. Jika muncul jauh di luar penahanan, di tempat yang ramai, itu sekarang memiliki ratusan target potensial baru. Pada saat organisasi melacaknya ke lokasi masa lalunya, itu kemungkinan akan berteleportasi lagi dan tampaknya tidak ada batasan berapa banyak nyawa yang dapat diklaimnya dalam waktu yang ditentukan. Itu berarti bahwa saat dia mengumpulkan lebih banyak target dan berteleportasi ke kerumunan, itu bisa meningkat menjadi ancaman besar bagi seluruh populasi bumi. Dengan SCP-689 yang tampaknya mampu membunuh apapun yang memutuskan kontak mata dengannya, ada beberapa di organisasi yang bertanya-tanya, apakah itu harus digunakan untuk melawan tawanan paling terkenal dari organisasi SCP, yaitu SCP-682. Binatang yang penuh amarah tidak dapat dihancurkan dan beregenerasi ini telah menjadi duri di pihak organisasi selama bertahun-tahun. Itu telah menelan nyawa banyak agen dan anggota dengan banyak kelolosan tahanan, dan sejauh ini organisasi belum mampu mengakhirinya dengan cara konvensional apapun. Tapi SCP-689 tidak seperti apa yang kamu sebut cara konvensional. Itu hanya memicu reaksi fatal pada badan siapapun yang ditargetnya, yang berarti itu mungkin bisa menjadi satu-satunya hal yang bisa membunuh SCP-682 secara permanen. Resiko mengadu kedua anomali ini satu sama lain sangat besar. Tidak hanya interaksi apapun dengan SCP-682 membawa resiko kelolosan tahanan bencana lainnya, tapi memindahkan SCP-689 yang mudah berubah juga menempatkan semua orang, bukan hanya mereka yang ada di organisasi, dalam resiko. Rencana yang diusulkan adalah mengekspos keduanya lalu segera mematikan lampu. Tapi agar eksperimen ini dapat dilakukan
dilakukan dengan aman, setiap anggota yang telah melihat SCP-689 harus dimusnahkan atau ditempatkan di ruang penahanan yang sama yang memberikan patung itu pilihan selain memilih SCP-682. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, para dokter yang merencanakan operasi ini telah menyarankan untuk memusnahkan semua anggota tingkat D terlebih dahulu untuk meningkatkan peluang. Jika eksperimen ini disetujui, kegagalan bisa menjadi bencana besar. SCP-682 telah menunjukkan dirinya mampu kembali dari hal-hal yang tampaknya mustahil untuk bertahan hidup, termasuk memiliki sebagian besar tubuhnya hancur dengan hanya atom yang tersisa, namun masih mampu beregenerasi kembali. Siapa bilang itu tidak bisa bertahan dari serangan jantung atau pecahnya organ juga? Ada juga resiko 682 mendapatkan kekuatan yang digunakan untuk melawannya. Satu-satunya hal yang lebih buruk dari SCP-682 adalah SCP-682 yang sekarang dapat berteleportasi ke seluruh dunia untuk membunuh siapa saja yang pernah melihatnya. Tapi bahkan dengan resiko ini, eksperimen belum secara resmi dikesampingkan. Mungkinkah salah satu anomali tingkat K terpaling mematikan di organisasi menjadi solusi untuk yang lain? Itu masih dalam peninjauan. Tapi untuk saat ini, organisasi mengawasi dengan cermat SCP-689 dengan lebih dari satu cara. Untuk informasi lebih lanjut tentang patung pembunuh pertama organisasi, tonton SCP-173 Cerita Patung atau tonton Percobaan Pemusnahan SCP-682 untuk mengetahui seberapa sulit kadal ini untuk dibunuh.